Jadi apapun bisa dibalaskan di Dibalaskan di dunia dunia dulu. penyakit. Iya. Di dunia, karena salah satu ayat yang jarang sekali orang itu faham. Ini ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa artinya? Dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kalau Allah sudah bilang buah tanganmu sendiri berarti perbuatan kita. Berarti kalau musibah berarti perbuatan kita itu adalah dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV, saya Irfan Hakim senang sekali nih di pagi hari sudah bersama dengan ibu-ibu yang cantik jelita ini semuanya di taman yang begitu luas ya. Ibu sehat? Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi sekaligus kita mencari solusi jasmani maupun rohani. Inilah dia siraman kolbu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Siraman kolbu sejukkan hati. Itu harapan kita. Dan saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Senang ya melihat semangat ibu-ibu untuk mencari ilmu. Kapanpun, subuh ada, siang ada, sore ada, malam ada. Suaminya ditinggal. Tapi diizinkan oleh suami ya Bu ya. Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang memuliakan orang tua. Iya. Kebetulan banyak orang tua juga di sini dan juga calon orang tua nantinya. Insya Allah. Silakan Ustadz. Ya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tema kita bagus yaitu menghormati orang tua ya. Jadi sebenarnya penghormatan kepada orang tua itu tidak hanya sebagai teori. Teori itu sebagai ilmu yang kita secara prinsip, oh saya harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu nanti ada aplikasinya. Kemudian kalau sudah aplikasi itu dilanggar, sanksinya tetap ada. Kalau aplikasi itu dilakukan, dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala, ya, insya Allah nanti sanksinya masuk surga kalau itu dikerjain, amin ya. Tapi kalau aplikasi bahwa sebenarnya diajarkan oleh Rasul kita bahwa menghormati orang tua itu suatu kewajiban bagi kita yang muslim, itu dilanggar, sanksinya yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Di dunia dia akan insya Allah akan mendapatkan salah satunya musibah. Pasti insya Allah itu pasti, apalagi orang-orang muslim, musibah itu sangat dekat sekali. Nah itu di dunia itu dan musibah yaitu salah satunya sakit. Nah yang kedua nanti di akhirat. Di akhirat tetap ada musibah itu, yaitu di neraka. Nah itu jangan sampai, naudzubillahi min zalik. Kalau bisa jangan, karena kenapa? Nah itulah, dari satu sisi kenapa kok bisa umpamanya tidak menghormat orang tua, itu kok bisa sakit, satu hal. Ini kan ibu-ibu ini Mas ya. Ya. Biasanya itu kalau ibu-ibu ini dari masa mudanya biasanya dengan orang tua itu debat nih. Ya kan debat nih, kebanyakan ya. Kebanyakan itu debat biasanya. Yang senyum berarti tersindir, iya. Nah pada waktu debat ini nggak sadar bahwasanya pada waktu kita debat itu tidak ada rasa hormat kepada orang tua kita. Itu nggak sadar. Iya. Ngomong saja kan nggak boleh ya? Ngomong aja nggak boleh. Jadi kalau bicara pun biasa, jangan ada nada tinggi. Insya Allah seperti itu. Nah ini tidak disadari oleh saudara-saudara kita yang muslim. Termasuk saya, termasuk Mas Irfan. Jadi yang namanya ada masalah itu dilihat dulu persoalannya. Baik, benarnya, tidaknya. Kalau memang pada waktu masalah itu kita yang salah, ya sudah kita pendengar aja. Orang tua mau bilang apa, biarin gak apa-apa. Kalaupun umpamanya orang tua kita itu salah menurut syariat, kan ada juga ya orang tua yang salah ya. Ya sudah gak apa-apa, kalau beliau baru menggebu-gebu dengerin aja. Tetap hormati. Tetap hormati aja. Ya. Biarin nanti kalau sudah mulai reda baru bilang mah, pah, ibu, bapak, nyak gitu ya biasanya ya, beh gitu. Baru bicara nyak, beh, tadinya atau babeh salah bilang begini dalam syariat itu memang
dilarang. Ya, Jadi itu ya. salah. Jadi mohon maaf, ini Ayen nih anak nih ngasih nasihat, bukan berarti aneh berani nih Beh, gitu. Itu anak yang baik. Dengan cara yang Dengan tutur kata cara baik itu, juga. iya tutur kata yang baik. Karena kalau enggak, bisa aja yang cewek itu nanti kena kanker payudara, bisa aja yang cewek itu kena kanker leher rahim, Ya, ya. bisa aja semuanya. Jadi apapun bisa dibalaskan di Dibalaskan di dunia pun, salah dunia satunya bentuk dulu. penyakit. Iya, di dunia. Karena salah satu ayat yang jarang sekali orang itu paham. Ini ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Apa artinya? Dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Kalau Allah sudah bilang buah tanganmu sendiri berarti perbuatan kita. Berarti kalau musibah berarti perbuatan kita itu adalah dosa. Dan itu tidak pernah dibahas. Nah di Siraman Kalbu ini kita membahas bahwa sebenarnya walaupun kita itu sholatnya tekun, berjamaah, baca Quran, puasa bagus. Namanya mulut bawel itu masih ada. Iya kan? Namanya emosi masih ada. Manusiawi sebetulnya. Manusiawi. Tapi itulah manusia yang keluar dari syariat. Nah ini dikontrol juga harus tetap. dikontrol. Agama itu sebenarnya mengontrol akhlak. Mengontrol semuanya. Tidak hanya cuma sholat. Sholat kita bisa hancur kalau kita itu riya. Ya. Sholat kita bisa hancur. Urusan hati balik lagi. Urusan syariat. Kalau sudah begini. Betul. Ini urusan syariat beneran. Jadi jangan remehkan marah. Jangan remehkan. Makanya kalau istilah Rasul bilang, la taghdab. Bilang, la taghdab. Gak boleh marah, gak usah marah. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana kita harus menghormat kepada orang tua agar penyakit di dalam tubuh khususnya yang berhubungan dengan orang tua ini tidak ada. Satu hal, kalau sudah sakit yang insya Allah berhubungan dengan orang tua, siap-siap meninggal itu nomor satu. Meninggal. Nah ini kenapa saya ceritakan agar semuanya paham bahwa menghormati orang tua untuk kita yang muslim adalah wajib. Ya betul, karena ridho Allah fi ridho walidain. Iya. Ridho Allah ada di ridho orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, Allah bisa ikutan nggak ridho. Iya benar. Ya, berarti harus berperilaku yang baik kepada orang tua. Kadang-kadang memang bersinggungan. Mungkin sekarang orang tua punya anak juga kadang-kadang tidak mengerti. Anak kepada orang tua nggak mengerti. Dikomunikasikan dengan baik. Iya benar. Betul. Karena perbedaan itu selalu ada dalam hubungan sosial. Begitupun dengan anak dengan orang tua. Ya mudah-mudahan kita bisa berbuat baik lebih bagus lagi kepada orang tua kita ya. Amin. Tapi saya tertarik tadi dengan penyakit yang muncul kadang-kadang justru dari dosa kita kepada orang tua. Iya salah satu. Salah satunya saja. Dari sekian banyak. Dari sekian banyak penyakit itu salah satunya dengan orang tua. Makanya kita harus terus-terusan meminta maaf. Minta maaf, kemudian baik, kemudian menghormat dan sebagainya. Saya jadi ingat itu saat ada salah satu riwayat yang meninggalnya susah sekali. Ternyata karena dia punya dosa sama orang tua dan orang tua tidak meridhoinya. Tidak ridho, ya itu. Pernah ada salah seperti itu ada ya memang ada dari cerita. Memang begitu. Jadi istilahnya kenapa orang tua itu nggak ridho, itulah salah satu gambaran sehingga anaknya tidak meninggal pada waktu ibunya mengikhlaskan dalam cerita tersebut, baru ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Tapi dipanggil oleh Allah Ta'ala bukan karena meninggalnya, ingat, tapi seorang anak ini membawa dosa dari orang tuanya. Nanti insya Allah di akhirat dia pasti akan dijamu di neraka. Ya Allah. Insya Allah. Gitu. Jadi jangan disepelekan yang seperti itu. Iya. Berbuat baiklah kepada Berbuat baiklah kepada orang tua. Aduh, mudah-mudahan ya pagi ini kita sudah diingatkan untuk lebih hormat lagi kepada orang tua kita. Pada kesempatan mudah-mudahan insya Allah orang tua masih hidup. Lakukan komunikasi secara terus-menerus. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kita di waktu kecil. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, kita akan membuka pertanyaan untuk ibu-ibu yang hadir di studio. Begitupun buat pemirsa di rumah, boleh siapkan di line telepon. Ibu, bapak boleh bertanya sesuatu kepada Ustadz Danu di sini ya. Kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ustadz, tadi saya sudah janjikan dan ibu-ibu yang mau bertanya boleh? Boleh. Boleh, siapa ibu yang mau bertanya? Angkat tangan. Angkat tangan boleh. Oh, silakan. Namanya siapa ibu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Nama saya Elis Jumsi. Ibu Elis. Iya. Dari mana? Dari Majlis Zikir Amaliyah Di di Bogor. Bogor. Iya. Tarik nafas dulu Ibu, jangan Iya. deg-degan ya.